Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membuat ukuran story. Jadi kita edit terlebih dahulu ya. Di bagian lebarnya itu 1080, sementara tingginya 1920 pixel. Tapi teman-teman bisa menyesuaikan dengan ukuran yang biasa digunakan. Setelah kita klik create, kita sembunyikan terlebih dahulu berwarna jika dirasa perlu ya. Aku biasanya menyembunyikan supaya area kanvas lebih luas. Berikutnya kita tambahkan foto yang akan kita gunakan. Lalu kita atur magnification-nya maupun angle-nya jika dirasa perlu. Ingat ya teman-teman, selalu bisa mengubah ukurannya menggunakan tool zoom in and out. Jadi jika dirasa kesulitan menggunakan magnification, kita skip dan kita gunakan tool zoom in and out. Berikutnya harap diingat bagian yang berada di luar kanvas setelah kita melakukan transformasi itu akan hilang. Jadi sebelum klik set, teman-teman geser-geser terlebih dahulu fotonya sampai puas dengan hasilnya. Kita tarik layer foto ini ke bawah dan jangan lupa dikunci jika dirasa perlu ya, untuk menjaga-jaga supaya tidak merusak layer foto. Kemudian teman-teman juga bisa mengedit foto tersebut menggunakan hue, saturation, and brightness ya. Memang terbatas, tapi kita bisa mengotak-atik sedikit fotonya jika mau. Selanjutnya kita ke tool gradasi ya, lalu pilih gradasi yang ke arah transparan dan di bagian foreground color kita ubah menjadi warna hitam. Teman-teman tinggal menarik garis dari atas ke bawah atau sebaliknya, dan semakin jauh tarikan garisnya akan semakin luas area gradasinya. Di sini aku ingin menggunakan gradasi hitam, jadi aku taruh titiknya itu di kotak paling kiri bawah, paling kanan bawah. Kemudian kita tempatkan gradasinya di bagian bawah atau atas ya. Silakan sesuaikan dengan foto masing-masing. Kita tambahkan lagi layer baru. Berikutnya kita akan membuat lettering. Jika sebelumnya teman-teman telah membuat huruf terselip seperti ini menggunakan aplikasi PicsArt, Canva, atau Pixellab, kali ini kita membuat menggunakan tulisan tangan sendiri ya. Mungkin untuk beberapa teman yang belum terbiasa lettering akan terasa sulit, itu tidak masalah ya. Jadi di sini kita tidak dituntut sempurna, yang penting tulisannya itu terbaca dengan baik. Kita highlight kata-kata yang ingin ditonjolkan. Di sini aku ingin menulis amalan yang sia-sia, jadi tulisan amalannya itu aku buat lebih besar dan lebih fancy ya. Dan karena space-nya itu terbatas, kita juga harus memperkirakan ukuran brush maupun ukuran tulisannya. Jika perlu, teman-teman bisa menggeser menggunakan tool move atau diperbesar dan diperkecil. Harap diingat jangan meresize terlalu banyak ya, supaya hasilnya itu tetap tajam. Selanjutnya kita tambahkan lagi kata yang kedua. Kalau kata pertama tadi aku buat sambung, yang berikutnya aku buat dia cetak. Lalu untuk tulisan sia-sia aku menggunakan ukuran brush yang lebih besar. Jika teman-teman ingin menggunakan brush lain silahkan, tapi untuk yang belum terbiasa cukup menggunakan pen aja juga bisa menghasilkan tulisan yang bagus. Lalu jika sudah, kita bisa mengatur kembali ukuran maupun posisinya. Jika ingin kita putar sedikit juga bisa ya. Lalu kita paskan di foto yang sudah ada. Berikutnya kita akan menghapus bagian-bagian yang tertutup oleh batang pohon atau mungkin daun sesuai dengan foto masing-masing. Tapi kita gunakan mask layer. Jadi kita klik tanda plus, pilih mask layer.
Dan ingat ya, untuk menghapus kita gunakan warna hitam, lalu untuk menampilkan kembali bagian yang dihapus kita gunakan warna putih. Berikutnya kita perhatikan bagian mana yang perlu dihapus dan bagian mana yang harus dipertahankan. Di sini aku beberapa kali menyesuaikan ukuran brushnya agar hasil yang hapusannya itu terlihat rapi dan alami. Jadi jika bagian yang harus dihapus itu cukup luas, aku memperbesar ukuran brush, dan begitu juga sebaliknya. Jadi di sini teman-teman tinggal menyesuaikan aja. Enaknya menggunakan Medibank atau aplikasi sejenis adalah kita bisa zoom in sedekat mungkin ya. Sementara kalau di aplikasi seperti PicsArt atau Pixellab itu terbatas. Jadi untuk bagian-bagian yang lebih detail itu akan sulit untuk terlihat. Kita ulangi langkah ini untuk keseluruhan gambar ya, untuk keseluruhan tulisan yang teman-teman buat. Berikutnya kita akan menambahkan quote atau ayat dan hadis, tapi kita gunakan teks bawaan Medibank. Kita geser menunya paling atas, itu ikonnya AA, lalu tinggal kita tap di kanvas dan kita paste tulisan yang dirasa perlu. Kekurangan di Medibank adalah dia tidak bisa wrap teks, alias tulisan yang kita paste itu akan menjadi satu kalimat panjang, sehingga kita perlu zoom in sejauh mungkin. Dan untuk menyiasatinya adalah kita memberi spasi atau enter secara manual. Untuk pilihan fontnya sendiri ada di bagian bawah. Kita tidak bisa menggunakan font dari luar, jadi kita bisa memaksimalkan font bawaan Medibank. Jika teman-teman menggunakan Ibis, bisa install font dari luar ya. Lalu untuk memilih warna, tinggal kita klik kotak di sebelah kiri tersebut dan kita sesuaikan warnanya dengan foto yang kita gunakan. Lalu untuk mengedit, teman-teman tinggal klik tanda penanya ya. Di situ kita bisa mengubah ukuran huruf, alignment dan lain-lain sebagainya sesuai dengan menu yang tersedia. Di sini aku menghapus tulisan Arabnya karena beberapa font Medibank itu kurang support ya. Lalu untuk menyingkat space juga supaya tidak terlalu penuh, jadi teks yang akan aku tambahkan itu di minimalis. Lalu masing-masing kalimat kita penggal terlebih dahulu, kita penggal sendiri dan kita cek apakah komposisi maupun panjang teksnya itu sudah pas ya. Memang ini kekurangan Medibank dibandingkan dengan aplikasi Pixellab. Kita tinggal menggeser-geser kotak teksnya, sementara kalau di Medibank harus kita lakukan secara manual. Jika dirasa teksnya kurang besar, tinggal kita tambahkan size-nya. Lalu jika teman-teman ingin menggunakan stroke, dia ada di bagian bawah ya. Jadi tinggal kita tambahkan lebar stroke-nya. Jika watermark teman-teman berupa file PNG, cara menambahkannya adalah menggunakan select an image to add ya. Lalu caranya sama seperti saat kita menambahkan foto ke kanvas. Lalu di sini aku ingin menyelipkan watermarkku di antara batang-batang pohon ini. Jadi caranya juga sama, bisa di masking atau langsung menggunakan eraser. Kekurangan eraser adalah kita tidak bisa mengembalikan bagian yang hilang kecuali dengan mengklik undo. Tapi penggunaan layernya lebih minimalis dibandingkan menggunakan masking. Oh iya, jika teman-teman ingin mengedit teks yang tadi sudah dimasukkan, aktifkan kembali layer teksnya, kemudian aktifkan juga tool teksnya ya. Dengan cara itu, teks yang sudah dimasukkan bisa diedit kembali. Jangan lupa klik tanda penanya, dan jika
letak teksnya itu melebihi ukuran kanvas, maka perlu kita zoom in atau zoom out ya. Jangan lupa untuk disimpan ya dengan mengklik save biru, dan untuk diekspor kita klik garis 3 kiri bawah dan pilih export sebagai PNG maupun JPEG. Demikianlah cara membuat poster huruf terselip menggunakan Medibank. Selamat mencoba, semoga Allah mudahkan. Terima kasih.